Tidak perlu ditutup-tutupi lagi bahwa realitas kekuatan politik saat ini ada di pihak Anies Baswedan. Terlepas Anies itu baik atau buruk, cerdas ataupun bodoh, namun kenyataannya Anies selalu seksi untuk diperbincangkan oleh masyarakat dan banyak media. Dan meskipun di berbagai rilis lembaga survei elektabilitas, Anies menempati posisi ketiga setelah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Pada kenyataannya, langkah-langkah politik Anies lebih banyak mendapatkan sorotan. Politisi yang lebih banyak mengedepankan politisasi agama satu ini memang sangat populer dan fenomenal, meski sekaligus terlihat sangat menjijikkan. Popularitas Anies yang dahsyat seperti itulah yang tidak hanya membuat Surya Paloh dan Yusuf Kala ngiler dan bersemangat untuk mengusungnya di Pilpres 2024. Melainkan juga membuat para politisi berpengaruh di PDIP yang diam-diam mau berusaha menduetkan Ganjar Pranowo atau Puan Maharani dengan Anies dengan alasan untuk menghindari pembelahan rakyat. Trauma konflik horizontal rakyat di Pilpres 2014 dan 2019 menjadikan beberapa elit politisi PDIP terus berusaha melakukan ijtihad politik untuk menduetkan Ganjar Puan dengan Anies ini. Tetapi fakta di lapangan juga berbicara bahwa kans Ganjar Pranowo untuk diusung oleh PDIP menjadi Capres 2024 juga mendapatkan banyak kendala. Ganjar selalu dibentur-benturkan dengan Puan oleh elit-elit politisi PDIP sendiri. Hingga kedua anak kandung ideologis Marhains Soekarnois yang sama-sama cerdas ini, pukulan-pukulan politisnya melemah. Bahkan tidak meyakinkan lagi kalau nantinya dapat mengalahkan pukulan-pukulan politis Anies yang sudah dijampi-jampi oleh SP, JK, dan SBY. Mencemaskan sekali, bukan? Maka saya akan bacakan penetapan rekomendasi nama-nama bakal calon presiden Republik Indonesia pada pemilu 2024. Pertama, Anies Rashid Baswedan. Kedua, Muhammad Andika Perkasa. Ketiga, Ganjar Pranowo. Nah, kendati demikian, sampai detik ini tidak sedikit yang meyakini bahwa pada akhirnya PDIP dan partai-partai yang bergabung dengannya akan tetap mengusung Ganjar Anies sebagai pasangan Capres-Cawapres 2024. Persoalannya kemudian, bagaimana jika skenario politik PDIP itu gagal? Artinya, yang diusung oleh PDIP plus partai politik pendukungnya tidak jadi diduetkan dengan Anies. Lebih parah lagi, malah akan berhadap-hadapan dengan Anies yang akan didukung oleh Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. Sekarang, siapakah figur yang tepat untuk mendampingi Ganjar? Masihkah Puan? Tidaklah mungkin. Puan Maharani memang putri kesayangan Ketum PDIP Megawati. Puan Maharani memang berbakat memimpin dan berprestasi. Banyak undang-undang khususnya yang melindungi kaum perempuan diperjuangkan dan digolkannya di rapat paripurna DPR RI. Meskipun banyak dibully dan dipandang dengan sebelah mata, Puan tetap bekerja dan berprestasi secara diam-diam. Wow, tidak mungkinlah jika Puan dibanding-bandingkan dengan Nikita Sambo Al-Nyinyiri yang saat ini terus merajam Najwa Shihab. Dia bukan kelasnya. Tetapi, apa bahayanya kalau Ganjar sampai diduetkan dengan Puan? Pilpres 2024 diprediksi akan menjadi pertarungan antara politisi partai terdahsyat. Jokowi yang pengaruhnya tak terkalahkan oleh siapapun, sampai detik ini takkan lagi maju bertarung menjadi Capres 2024. Maka saat itulah semua partai politik akan benar-benar berkeringat untuk mencari figur Capres dan Cawapres yang cerdas dan kuat, serta memiliki banyak pendukung. Lah,
Kalau Puan sambil disandingkan dengan Ganjar ataupun sebaliknya, itu artinya PDIP akan dijadikan musuh bersama partai. Karena itu alamat partai Golkar, Gerindra, P3 dan lain-lain hanya akan kebagian ampasnya saja dari hidangan kekuasaan. Karenanya duet Ganjar Puan pasti berpotensi kalah. Lalu siapa figur yang tepat untuk mendampingi Capres Ganjar? Atau bisa juga dibalik, siapa figur yang tepat untuk diusung menjadi Capres dan disandingkan dengan Cawapres Ganjar? Kalau kita memperhatikan kompleksitasnya, persoalan kenegaraan dan kebangsaan saat ini, di mana keamanan dan penegakan hukum memerlukan penanganan ekstra serius dan tegas dari pemimpin nasional beserta aparatur penegak hukumnya, kiranya tidak berlebihan jika bangsa ini ke depan sangat memerlukan pemimpinnya yang cerdas, kuat, berwibawa, dan adil. Lalu kalau ada pertanyaan, siapakah dia? Ya tentunya dari kalangan militer yang bersedia tunduk pada otoritas sipil. Perhelatan Pilpres 2024 tidak akan lama lagi. Kemungkinan besar tidak sampai 1,5 tahun lagi. Kalau sudah berniat mau mengusung capres atau cawapres dari kalangan militer, ya jangan lama-lama. Terlebih yang harus diperhatikan lagi, ya jangan sampai mengusung capres atau cawapres dari kalangan militer yang masih aktif menjabat. Ini sangat berbahaya. Karena selain belum banyak teruji ketertundukannya pada otoritas sipil, juga sangat berbahaya menarik-narik militer aktif ke medan pertarungan politik. Itu berpotensi terjadinya benturan sipil dan militer. Dan menurut filosof Yunani kuno, juga harus dihindari. Jadi, tegasnya siapa? Ya bisa dicari dari kalangan militer yang sudah tak lagi aktif. Silakan tebak sendiri. Urusan politik tahun 2024. Kita ini sedang bekerja keras menyelesaikan persoalan-persoalan besar negara. Oleh sebab itu, saya mengajak tidak usah tergesa-gesa dulu. Kita bekerja keras menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Tidak usah gerusa-gerusu. Kalau ada yang mempengaruhi, sampaikan nanti dulu.